Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru daripadamu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan, berikan hati yang mau untuk dengar-dengaran, pikiran yang terbuka untuk dapat mengerti semua yang Engkau beritakan ya Tuhan. Segala puji syukur dan hormat kami kembalikan kepadamu Allah yang hidup. Haleluya, amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita nyanyikan sama-sama dari awal.
menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, kami mau tetap setia, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, melayanimu. Sungguh indah dan sungguh luar biasa punya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Kau mengajarkan jalan kasih, jalan kebenaran, kekudusan, dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami semua dengan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau, hingga setiap pelajaran yang Engkau ajarkan bagi kami, pelajaran kehidupan, dalam kehidupan berkeluarga ini, kami bisa memahami sepenuhnya, baik selaku pribadi yang akan Engkau terus proses dan sempurnakan menjadi imagodi, manusia yang memiliki rupa dan gambar Tuhan Yesus, maupun keluarga-keluarga yang mencapai perkenanan Tuhan, keluarga-keluarga yang melahirkan rumpun keluarga yang diberkat, penuh kehidupan, meneladani banyak orang di muka bumi ini, hingga terang kasih Yesus bisa dilihat oleh banyak umat. Banyak sekali orang-orang akan berbalik dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Kita masuki bagian ke-6 dari serial pelajaran tentang keluarga. Hari ini kita belajar satu tema, wanita gagal dalam berkeluarga. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, persoalan dari kehidupan pribadi seorang wanita, dari masa mudanya seorang gadis yang mungkin sampai hari ini belum ketemu jodohnya. Ada banyak wanita yang sampai hari ini belum menikah. Dan sebagian besar ada yang menikah tapi masuk dalam kehidupan polemik berkeluarga. Kemudian mereka berkata, berkeluarga itu complicated ya. Ada sebagian juga yang memulai kehidupan berkeluarga dengan suaminya akur, hidup enak, ketika kehidupan ekonominya susah. Ketika masa susah mereka berkeluarga akur, tentrem. Tapi ketika mulai diberi sedikit kelimpahan, punya sedikit uang, hari ini keluarga ini berantakan. Dan seorang wanita, seorang istri, seorang mama tersakiti. Kenapa? Karena merasa kok pernikahan, kok keluarga, kok perkawinan ini hidup seperti neraka. Ada banyak kehidupan di dalam kitab suci juga digambarkan. Ada wanita yang punya lebih dari 5 suami, bahkan yang ada padanya bukan suaminya. Bahkan juga kita ketemu ada di dalam perjalanan pelayanan yang dicatat Injil, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menangkap wanita berzina yang kedapatan sedang bersundal dan dilempar, diletakkan di bawah kaki Tuhan. Lalu ahli Taurat, orang Farisi mengutip pernyataan Musa, mengutip pernyataan Taurat untuk Tuhan Yesus disudutkan. Kenapa? Karena ketika wanita ketemu berzina, bersundal, harus dihukum mati. Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus yang luar biasa itu menulis pada tanah. Dan hari ini jadi misteri, apa yang sebenarnya sedang dicoret-coret Tuhan Yesus tentang tanah itu. Karena manusia pada dasarnya berasal dari debu tanah.
Lalu ada satu pernyataan dari Tuhan Yesus, jikalau kamu merasa ada di antaramu yang tidak pernah berbuat dosa, engkau boleh pertama kali menghukum wanita itu. Bubar. Jadi ada banyak sekali kehidupan yang terjadi di dalam kitab suci menggambarkan ada banyak wanita masih mengalami polemik berkeluarga. Ada banyak wanita dalam kehidupannya masih menantikan jodoh. Bahkan ketika sudah menjalani kehidupan, banyak juga yang hidupnya ya bukan keinginan semata atau mungkin keterpaksaan saja. Karena ada banyak wanita juga malah jatuh cintanya sama suami orang, atau jadi peliharaan, atau menjalani kehidupan yang dibalik perselingkuhan. Ada banyak sekali hal complicated. Kita mau kupas secara sederhana, dan saya mau ngajak Bapak Ibu masuk bukan pada dimensi Tuhan Yesus, tapi masuk di dalam suatu kedalaman. Di antara tembok-tembok yang tebal, di antara kehidupan yang nyaman, ternyata kitab suci mencatat sesuatu yang mengait tentang kehidupan wanita yang gagal dalam berkeluarga ini. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu. Yosua 2 ayat 1 sampai ke 19. Yosua 2 ayat 1-19, demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami,
maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi itu kau ikatkan kepada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumbahan darahnya." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita melihat suatu kehidupan pada zaman Musa beralih kepada Joshua. Ada suatu pengalaman yang luar biasa, suatu kota di mana Joshua hendak memeranginya, suatu kota yang disebut dengan Yeriko. Saya ingin sedikit berbagi dari pengalaman para ahli yang menyelidiki seperti apakah tembok Yeriko itu, supaya kita bisa melihat suatu pemahaman secara lahiriah keadaan fisik tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu ditemukan para ahli, yaitu tembok Yeriko sesudah zaman Joshua itu ada 2 lapis. Lapisan luarnya itu diperkirakan tebalnya 6 kaki, yaitu sekitar 1,8 meter. Cukup tebal, 1,8. Bayangin tembok 1,8 meter. Lalu tembok dalamnya itu sekitar 12 kaki, ukurannya 2 kali lebih lebar, 2 kali lebih tebal, yaitu 3,6 meter. Dan jarak tembok luar dan dalam itu sekitar kurang lebih 15 kaki, yaitu 4,5 meter. Jadi bayangkan 1,8 meter, ada jarak 4,5 meter, kemudian ada tembok dalam lagi setebal 3,6 meter, dan diperkirakan panjangnya tembok Yeriko itu 4 hektar, yaitu sekitar 40.000 meter. Bayangkan, begitu kokohnya zaman itu Yeriko. Dan mungkin ini gambaran suatu keberadaan kehidupan di muka bumi, begitu nyaman, begitu terjaga, sistemnya berjalan, ketenangan, kedamaian. Dan mengapa tiba-tiba Tuhan memerintahkan untuk Joshua bersama pasukan Israel untuk memerangi kota ini, menumpas kota ini dan membakarnya? Ini kan sesuatu yang menjadi pesan buat kita. Mengapa? Karena mungkin hari-hari ini hal yang sama terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kita hidup di dalam kehidupan rohani yang tembok-temboknya besar, bangunannya kokoh luas, kemudian nyaman, semprotan AC-nya, kursi untuk beribadah, kumpulan jemaatnya, wah semua pakai baju bagus, parfum indah, dan semuanya wah. Sepertinya gereja Yeriko di akhir zaman ini banyak sekali. Tetapi saya ingin bagikan sedikit hal yang menarik, yaitu ternyata ketika Tuhan memerintahkan pengintai masuk dan Joshua mengutus pengintai masuk, ditemukan Rahab, seorang wanita di dalam kehidupan Yeriko. Mungkin hari-hari ini merupakan suatu pesan bagi kaum wanita yang hidup di gereja-gereja Yeriko ini. Engkau akan ketemu pengintai Tuhan. Hidupmu pasti akan ditemukan Tuhan, meskipun kau sembunyi di balik tembok-tembok rohani yang tebal, di balik kerumunan rohani yang glamoritas, lifestyle dengan gaya hidup akhir zaman. Engkau berkumpul di tengah-tengah yang namanya cell group, keluarga Tuhan, mecah-mecahkan roti, saleh, rajin beribadah, rajin berbuat amal, rajin kegiatan ini itu. Ternyata engkau Rahab.
engkau wanita yang ditemukan Tuhan sebagai Rahab, yaitu ternyata si wanita yang gagal dalam kehidupan berkeluarga. Saya senang ketika Roh Kudus membagikan pemahaman ini semalam-malaman. Saya mempelajarinya dan Tuhan mengajarkannya. Saya tidak tidur, saya baca dan saya tertarik lagi. Lalu saya bertanya, mengapa Tuhan berkata Rahab kok gagal dalam kehidupan berkeluarga? Apa dasarnya Tuhan? Karena kan Rahab yang respon. Ketika pengintai datang, Rahab mendengar. Karena begitu luar biasanya gereja-gereja Yeriko ini, tembok Yeriko ini, gereja duniawi ini. Karena sekali terdengar berita bahwa pasukan Joshua akan menyerang Yeriko, seisi penduduk Yeriko bisa tahu. Bahkan Rahab juga tahu. Dan luar biasa Tuhan memilih Rahab. Dan hari ini kita belajar bahwa Rahab sebagai gambaran wanita yang gagal dalam kehidupan berkeluarga. Ada banyak Rahab-Rahab di dalam kehidupan gereja akhir zaman ini yang gagal dalam kehidupan berkeluarga, tapi mereka sembunyi di tembok-tembok rohani, tembok-tembok gereja yang begitu tebal. Di tengah kumpulan banyak orang-orang rohani sembunyi dalam kehidupan topeng-topeng rohani, dan mereka berdamai dengan keadaan hidupnya. Dan Rahab mungkin punya hal yang sama, tetapi di balik kompromi hidup, di balik berdamai dengan keadaan hidup, di balik kegagalan hidup berkeluarga ini, hati nurani tidak bisa menutupinya. Karena Tuhan menyelidiki hati. Roh Tuhan melihat rohmu, Roh Tuhan menyelidiki hatimu. Maka kita akan menemukan di dalam Ibrani 11 ayat 30 dan 31. Mari kita lihat seperti apakah ketika Roh Kudus menyatakan Rahab ini adalah wanita yang gagal dalam kehidupan berkeluarga. Ibrani 11 ayat 30 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Amin. Amin. Haleluya. Kitab suci berkata, maka Rahab, perempuan sundal itu. Nah, ketemu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Rahab menjalani kehidupan persundalan. Rahab tidak pernah menyebutkan di dalam kitab suci untuk jaminan Joshua dan pasukan Israel menyelamatkan suaminya ataupun anak-anaknya. Dia lebih menyebut sebagai suatu keselamatan yang daripada keluarganya. Siapa saja keluarga Rahab ini Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan? Maka kita bisa melihat, kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang mereka, bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Tidak disebutkan dalam kehidupan Rahab ini ada suami atau ada anak-anak. Dan ini pasti Rahab ini adalah wanita yang complicated hidupnya dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, ataupun kehidupan dalam percintaan. Kenapa? Karena kitab suci berkata Rahab ini wanita sundal. Tetapi dia seorang wanita yang punya kepribadian yang cinta keluarga. Mungkinkah Rahab adalah seorang wanita yang berkorban untuk menghidupi keluarganya? Karena di akhir zaman kita sering menemukan seorang wanita kerja keras, banting tulang, menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk menjamin kelangsungan hidup orang tuanya, saudara-saudaranya, hingga mereka tidak punya kesempatan berkeluarga. Mungkinkah Rahab seorang wanita yang karena kecantikannya, daya tarik kecantikannya, akhirnya memudahkan dia untuk mencari uang dengan cara bersundal? Mungkinkah Rahab ini terjebak pada satu situasi tidak memilih dan tidak bisa memilih? Kenapa? Karena ternyata kebuntuan hidup, akhirnya pekerjaan persundalan dilakoninya. Ada banyak hal kita bisa selidiki dalam kehidupan Rahab, tapi kitab suci menyatakan dengan satu kesimpulan, Rahab perempuan sundal. Perempuan sundal yang ternyata beriman. Nah, ini luar biasa. Kenapa? Karena iman itu munculnya dari pendengaran akan firman Yesus. Dan ini suatu pekerjaan besar telah dinyatakan melalui kehidupan Joshua, pasukan Israel. Dan Rahab mendengarnya, dan Rahab bereaksi. Dan dibalik reaksi Rahab ini, si wanita sundal, si wanita yang sebenarnya tidak punya harapan hidup di dalam kehidupan berkeluarga, yang mungkin sudah finish
tamat riwayatnya dalam kehidupan percintaan maupun berkeluarga. Kenapa? Karena persundalannya jarang ada pria yang akan tertarik dan menjadikannya sebagai seorang istri. Close. Masa depannya nggak akan mungkin berkeluarga. Atau sebaliknya, Rahab mungkin simpenan banyak suami-suami. Ataukah Rahab menjadi mainan dari banyak pria-pria yang sudah bersuami. Juga hal yang sulit buat Rahab untuk melangkah menuju ke pelaminan hidup berkeluarga. Kenapa? Melihat kepahitan, melihat absintus, ada banyak pria hidung belang di depan hidupnya. Jadi Rahab adalah seseorang yang memang tragis hidupnya. Tetapi ternyata di balik tragisnya hidup Rahab ini, Tuhan justru memilih dia. Yang kedua, sesudah kita melihat Rahab ternyata gagal dalam kehidupan berkeluarga, Rahab dengan kepribadian yang complicated ini, bagaimana mengubah nasib hidup yang buruk ini? Rahab yang sudah buntu semua jalan hidupnya, bagaimana mengubah hal yang penuh kebuntuan, hal yang penuh complicated, yang penuh polemik? Kalau nggak kerja, siapa kasih makan orang tua? Kalau nggak kerja, gimana nasib adik-adik ini dan ipar-ipar ini? Dan hipotek rumah tangga ini, listrik, air, tagihan rumah tangga ini siapa yang bayar kalau nggak kerja? Dan kalau nggak terus jadi simpanan, di mana harus kerja dengan usia begini? Ada banyak wanita terjepit seperti itu. Ada banyak wanita pada akhirnya melakoni kehidupan persundalan itu karena keterpaksaan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, firman mengajarkan kepada kita sebagaimana Tuhan memerintahkan Joshua dan pasukan Israel menyerang Yeriko, bahwa itu menandakan hari murka Tuhan, bahwa hari murka Tuhan akan melanda seisi dunia. Seperti pandemi COVID-19 melanda seisi dunia, lebih dari 5 juta orang meninggal dunia di seisi dunia ini. Dan sepertinya penyakit dan kematian itu memilih, karena kita melihat dengan mata kepala sendiri yang mestinya sudah berumur, yang mestinya sudah komorbid, mestinya kena COVID mati malah hidup sampai hari ini. Sementara yang punya duit, yang masih muda, umur 40-an, yang sehat, yang hidup bahagia, kena COVID 2-3 hari, 1-2 minggu meninggal dunia. Seakan-akan Tuhan itu kekuatan uang, kepintaran manusia, segala hal yang dirancangkan manusia tidak berharga lagi. Karena ketika Tuhan yang berdaulat, kehidupan menurut keputusan Tuhan. Dan manusia harus mengakui bahwa hidup ini di muka bumi ini adalah sementara. Kesempatan hidup di muka bumi ini tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang tidak berharga, hal-hal yang mendukakan Tuhan, hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan penyesalan yang kekal ketika tata penghakiman Yesus dibuka nanti. Kita tahu cepat lambat kitab suci akan digenapi. Kita tahu cepat atau lambat semua pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia akan datang kali kedua menjemput mempelainya, menjemput umat pilihannya, itu pasti terjadi. Kita tahu bahwa kita paham dengan pasti semua manusia di muka bumi dengan berbagai ajaran mengajarkan untuk hidup, beramal, berbuat baik, dan segala sesuatu ini harus ditakar untuk hidup berbakti dan berbudi. Jadi kita tahu bahwa ada kehidupan sesudah hari ini di muka bumi. Sesudah kita hidup di bumi ini, ada kehidupan yang akan datang. Dan untuk menuju kehidupan yang akan datang, ada satu pembatasnya, yaitu tata penghakiman Yesus. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan perbuatan hidupnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, yang pertama diajarkan kitab suci untuk kita mengubah nasib hidup daripada kehidupan yang penuh kebuntuan, penuh kesialan, tidak ada pilihan lagi, jadi beban untuk menanggung beban daripada kehidupan keluarga, mengorbankan diri untuk kelangsungan hidup orang tua maupun saudara-saudara dan ipar-ipar. Nah, ini diajarkan melalui kehidupan Rahab. Yang pertama adalah sambutlah kedatangan Tuhan. Jadi ketika kita mendengar kabar baik, karena Yesus ini adalah juru selamat hidup, pemberitaan nama Yesus ini adalah kabar baik. Buka tanganmu lebar-lebar, buka telingamu lebar-lebar, dan buka hatimu untuk disemaikan kabar baik. Karena kedatangan Tuhan itu adalah tanda kerajaan Allah sudah ada dalam hidupmu. Jadi kita bisa memahami ketika kerajaan Allah, kerajaan Tuhan Yesus datang dalam hidupmu, sambutlah Yesus.
sambut kerajaannya, sambut kabar baiknya, sambut kasih karunia-Nya yang datang di dalam hidupmu. Karena ketika engkau menyambutnya, sesuatu akan datang dan hal yang tidak mungkin bagimu, yang terlalu mustahil bagi banyak orang, dan mereka berkata, oh hidupmu sudah tamat riwayatmu, oh hidupmu sudah tidak punya masa depan, hidupmu sudahlah selesai, engkau game over. Semua hal di tangan Tuhan bisa terjadi keajaiban. Karena itulah dia disebut Tuhan Yesus yang ajaib. Dia mengubah air jadi anggur, dia menghidupkan orang mati, dia mentahirkan orang kusta, dia menyembuhkan sakit penyakit, bahkan dia mengusir setan-setan dalam kehidupan manusia. Bersama Yesus, ketika Yesus datang dalam hidupmu, perkara baru, perkara ajaib, perkara yang disebut mukjizat yang sudah divonis bagimu, Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatunya. Yang kedua, raihlah hal baik dengan keberanian untuk percaya. Nah ini, kadang untuk percaya ini harus punya satu langkah berani. Untuk hidup, melangkah menuju pada terang hidup, untuk melangkah mencapai kebenaran hidup, terkadang kita harus berani untuk melangkah. Karena dalam kehidupan seperti Rahab, berbuat dosa bagi dia sudah suatu hal biasa. Kenapa? Dia hidup dari dosa itu, dia hidup dari upah dosa itu, dia bersundal, dia terima upahnya, dan dia hidupi keluarganya. Dan kita tahu dengan pasti itu menjadi suatu pekerjaan rutinitas sehari-hari berbuat dosa. Dan ketika kabar baik masuk, dan ketika kabar baik datang dalam hidup Rahab, dia harus melangkah, berani melangkah. Dan mungkin seisi kota Yeriko tidak ada seorang pun berani melangkah. Semua ketakutan dan panik. Rahab memilih jalan yang berbeda. Dia memilih untuk mendekatkan diri. Terkadang di tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang aman. Terkadang di tempat-tempat yang tidak nyaman, di situ Tuhan berdiri dan keselamatan yang dari Tuhan ada. Terkadang ketika kita masuk area nyaman, di situ kehancuran, di situ kebinasaan, di situlah hidupmu akan tamat riwayatmu. Ketika kita memilih tidak nyaman, di mana Tuhan sudah bereaksi, dan itu menjadi proses, dan kau berkata, yang ada padaku semua punya Tuhan, yang ada padaku, aku belajar untuk memilih Tuhan. Engkau mentaati dan kau melepaskan kebutuhanmu, kau melepaskan perhitungan duniawimu, engkau melakukan firman. Meskipun nampaknya orang kok sudah susah, sudah kurang, kok begitu sadar, kok malah melangkah. Goblok banget, idiot banget. Ini bagi orang dunia, engkau seperti orang goblok, idiot ketika engkau mentaati firman. Percayalah, jerih payahmu, pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Setiap orang yang melakukan firman, firman itu akan melakukan hal yang dijanjikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itulah di balik semua perselisihan perdebatan rohani ini, seperti yang saya sudah bagikan di banyak khotbah, seperti bagian-bagian yang saya tengahi di balik pertengkaran rekan-rekan sejawat saya, para hamba Tuhan, pilihlah jalan untuk menguji segala sesuatu dengan ukuran yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu berbuah. Kalau engkau melakukan firman berbuah, engkau membayar persepuluhan dan hidupmu berbuah, jalanin Bapak Ibu. Dan ketika engkau melakukan segala sesuatu dan ternyata belum berbuah, koreksi dirimu. Mungkin engkau pamrih, mungkin engkau tidak tulus, mungkin engkau tidak murni, atau engkau melakukan dan menyemai semua hal itu pada tempat yang salah, pada oknum-oknum rohani. Uji lagi, kaji lagi, dan periksa dan teliti lagi. Segala sesuatu pasti kalau tidak mencapai ketepatan di hadapan Tuhan, tidak akan menggenapi firman. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan, melakukan firman, sampai ketepatan di dalam Tuhan, pasti akan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi ini mendasar sekali. Karena itulah kita tahu dengan pasti ketika Rahab melangkah, yang menerima para pengintai itu, ada perjanjian dengan Joshua, ada perjanjian dengan Israel. Perjanjian itu perjanjian lisan dengan para pengintai. Dan kita tahu dalam hidup ini, ketika kita mau berkomitmen untuk melakukan perintah Tuhan, ketika kita memilih untuk melangkah, percaya, sebenarnya diri kita sudah lisan, ada perjanjian dengan para malaikat. Kenapa? Karena berbalik dari kehidupan yang gelap, berbalik dari tingkah laku yang jahat, berbalik dan menyesal dan bertobat dari segala sesuatu yang tidak berbuah dalam kehidupan manusia lama kita. Yang kita lakukan dalam komitmen ini ada suatu perjanjian lisan dengan para malaikat. Dan ketika kita melangkah masuk dan ketika waktu Tuhan tiba, semua itu akan jadi buah dalam kehidupanmu. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa sekali kalau kita melihat
betapa luar biasanya hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan Rahab ini. Mari kita ulangi, kita lihat di dalam Yosua 6 ayat 24-25, apa di balik kehidupan Rahab ini yang sangat mendasar. Yosua 6 ayat 24-25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Amin. Amin. Hari murka Tuhan tiba. Seluruh yang ada di dalam tembok-tembok nyaman Yeriko itu dibakar semua, dibinasakan semua. Tapi Rahab, si perempuan sundal, Rahab wanita yang gagal dalam berkeluarga, Rahab wanita yang menjual cintanya demi kehidupan keluarganya, ternyata Rahab memilih Tuhan. Ketika Rahab meresponi kabar baik, Rahab melangkah dengan keberanian untuk memilih Tuhan dalam hidupnya. Suatu langkah besar yang mungkin dia berkata, wah, ini sudah gendeng. Gendeng bagi banyak orang ini. Gendeng bagi diri sendiri ini ketika melangkah untuk taat dan memilih Tuhan. Kitab suci berkata, Rahab diam di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada satu hal yang sangat menarik kalau kita baca bagaimanakah para pengintai memberi tanda kepada Rahab ini. Dan ternyata tanda ini merupakan tanda yang dilihat secara langsung, melihatnya ketika hari murka itu tiba, ketika semua orang Israel menyerang Yeriko. Tanda yang diberikan kepada Rahab, saya menyebutnya tanda persundalan. Mengapa saya menyebutnya tanda persundalan? Karena diikat pada kain kirmisi merah. Dan waktu Tuhan berkata bagian ketiga tentang kain kirmisi merah ini, saya terkejut sekali karena ini ternyata yang terjadi pada Rahab ini sudah pernah terjadi dalam kehidupan Israel sebelumnya. Dan ketika Roh membentangkan pemahaman dan firman-Nya, ya saya terkejut. Mengapa kok Joshua, para pengintainya memilih kain kirmisi merah diikatkan pada jendela rumah Rahab, wanita sundal ini. Jadi kain kirmisi merah tanda persundalan ini kok ada pada jendela seorang wanita yang gagal dalam keluarga, seorang wanita yang gagal dalam percintaan, seorang wanita yang ternyata sudah terlalu banyak berkorban dalam kehidupannya. Mungkin itu engkau orangnya. Hari ini Tuhan memberi tanda kirmisi merah karena kau merasa, kok aku susah nemui jodoh sampai usia segini. Kok aku ini terjebak pada kehidupan rumah tangga orang, merusak rumah tangga orang jadi peliharaan. Kok aku ini sudah kawin berkali-kali kok tidak nemui suami yang ideal. Kok aku ini kok jatuh cintanya sama berondong. Kok aku ini ngomongin firman, ngajari firman, tapi kelakuan hidupku kok bejat. Kok aku ini menjalani kehidupan yang tak wajar di dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan citra seorang wanita. Mungkin Tuhan hari ini mendatangi engkau dengan kabar baik dan kau harus melangkah dan mengikatkan kain kirmisi merah itu di jendela hidupmu, di hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam langkah dan pilihan yang harus engkau ambil hari ini. Saya mau tunjukkan suatu firman yang menyatakan Tuhan tidak memandang hina engkau. Karena Tuhan sudah memilihmu. Ada keistimewaan di dalam diri engkau sebagai seorang wanita, sebagai seorang gadis, sebagai seseorang yang hancur di dalam kehidupan rumah tangga. Ternyata di mata Tuhan engkau tetap punya kesempatan dan punya keistimewaan. Dan Tuhan memilih engkau, hai wanita. Mari kita lihat firman-Nya. Kejadian 38 ayat 25-30. Kejadian 38 ayat 25-30. Beginilah firman Tuhan. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, "Dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung." Juga dikatakannya, "Periksalah, siapa yang empunya cap materai
serta kalung dan tongkat ini." Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, "Bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah, anakku." Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya lalu dipegang oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmizi serta berkata, "Inilah yang lebih dahulu keluar." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberikan nama Zerah. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, satu tokoh wanita lagi yang berkaitan dengan kain kirmizi merah. Jadi menarik sekali. Ini benang kirmizi, ini kain kirmizi dari zaman Yosua ditarik mundur ke zaman-zaman sebelumnya. Ada paretonya, ada kaitannya, ada suatu benang merahnya. Nah, ini kebetulan namanya benang kirmizi merah, kain kirmizi merah, dan ternyata memang ada hal merah di baliknya, yaitu tentang wanita yang gagal dalam kehidupan, wanita yang gagal dalam percintaan. Di sini ada lagi satu tokoh yang bernama Tamar. Tamar menikah dengan seorang suami yang guanteng, karena garis rumpun Israel ini guanteng-guanteng. Namanya suaminya. Dalam perkawinannya tiba-tiba suaminya mati. Nggak beruntungnya Tamar, kok punya suami di usia perkawinannya yang luar biasa, yang harusnya bahagia, itu tiba-tiba suaminya mati. Kemudian dilakukan perkawinan ipar. Lalu datanglah suami berikutnya dari adik iparnya yang bernama Onan. Inilah seorang pria yang hari ini namanya dipakai di dalam penyimpangan seksual yang kita sering kenal dengan istilah onani. Kenapa? Karena Onan tahu kalau dia berhubungan suami istri dengan Tamar, nanti garis keturunan itu bukan punya dia, itu punya kakaknya yang bernama Maka dia mengeluarkan cairan spermanya keluar. Penyimpangan seksual yang kita kenal dengan onani ini diambil dari nama Onan ini, Bapak Ibu. Nah, ternyata Tuhan murka di balik perbuatan Onan yang jahat ini. Maka Tuhan juga mengizinkan kematian terjadi pada suami yang kedua dari Tamar. Mati. Jadi bayangkan, Tamar menyandang predikat istri pembunuh suami. Kawin, suami pertama mati, suami kedua yang juga kebetulan iparnya mati. Ngeri ya. Seluruh dunia akan berkata, "Wah, wanita kayak kamu ini ngeri." Mungkin dihitung secara hitungan-hitungan feng shui, hitungan-hitungan apapun, klinik mistik. Wah, ini wanita sial, ngeri ya. Lalu ada yang harusnya diserahkan lagi kepada Tamar, yaitu iparnya yang bungsu yang bernama Shelah. Tetapi Yehuda ketakutan. Kenapa? Berpikir yang sama dengan dunia, berpikir jangan-jangan nanti Shelah juga mati lagi. Punah rumpun Yehuda. Dan kalau rumpun Yehuda punah, berarti Yesus tidak bisa lahir, karena nggak ada jalan lagi, karena rumpun keturunannya habis. Ternyata apa yang dirancang dipikir manusia itu belum tentu jalan Tuhan. Apa yang kita sangka baik menurut ukuran manusia, terkadang itu belum tentu kehendak Tuhan. Terkadang kehendak Tuhan bertentangan dengan keinginan dan pilihanmu. Terkadang yang kau mau Tuhan tidak mau. Tapi yang kau tidak mau, terkadang Tuhan memakai jalan yang kau tidak mau itu, yang kau sebut tidak nyaman, dan kok tak biasa melewati jalan dan pilihan seperti itu. Tuhan pakai untuk menundukkan dirimu, untuk memilih ketaatanmu, untuk engkau belajar bahwa sepenuhnya dalam hidup ini Tuhan berdaulat. Harus taat kepada Tuhan, bukan memilih keinginan dan kebutuhanmu. Demikian juga kita semua abdi-abdi Tuhan. Jangan merasa bahwa sudah memberitakan firman, kemudian ada masa
atau mungkin ada sedikit terima upah, sudah merasa bahwa sorga di bumi, bahwa engkau yang punya segala-segalanya, bahwa engkau menjadikan dirimu seakan-akan umat butuh engkau, dan seakan-akan umat kalau nggak lewat engkau nggak bisa masuk sorga. Hati-hati, ini penyesatan, ini curi kemuliaan Tuhan. Belajarlah untuk takut akan Tuhan, dan ketahuilah bahwa kepercayaan yang Tuhan beri itu harus dijaga. Taat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan sesudah engkau memberitakan Injil, engkau harus tahu, engkau harus menguasai dirimu, engkau harus tahu bahwa jangan sampai engkau ditolak Tuhan. Harus belajar terus menjaga konsistensi iman, kekudusan hidup, hidup takut akan Tuhan. Harus menjagai semua yang dipercayakan Tuhan ini, nanti dipertanggungjawabkan itu mencapai senyum Tuhan, mencapai perkenanan Tuhan. Haleluya. Nah, sesuatu terjadi ketika Yehuda mengalami kedukaan, istrinya meninggal. Tiba-tiba dia mengalami suatu keinginan, dan ini hasrat tidak bisa hilang. Meskipun Yehuda sudah berusia, hasrat ini datang dalam hidupnya, dan Tuhan mengizinkannya bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata merupakan menantunya sendiri. Seorang yang seharusnya tidak boleh dijadikan sebagai persetubuhan di dalam hubungan suami istri. Kenapa? Karena itu mantu sendiri, dan ini hal tabu, dan ini hal yang tidak wajar. Tapi Tuhan mengizinkan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terkadang melanggar aturan-aturan manusia, melanggar segala hal umum, dan ini kadang tidak boleh diajarkan karena ini hal-hal khusus. Tapi kitab suci mencatatnya, persundalan itu seizin Tuhan, maka melahirkan 2 anak. Anak pertama mengeluarkan tangannya bernama Zerah, ya. Zerah mengeluarkan tangannya, diikat dengan benang kirmisi oleh para susternya. Tiba-tiba yang dari dalam menerobos keluar, namanya Peres. Nah, ini ada kaitannya dengan anak bungsu saya. Anak bungsu saya dinamakan Zerah, dan dia nggak punya kembarannya yang bernama Peres, ya. Tetapi dia punya kisah mirip dengan garis rumpun Yehuda. Kenapa? Karena waktu melahirkan dipesan hamba-hamba Tuhan, Pak Johan, hati-hati, iblis ngincar anak bungsumu, anakmu yang berikut ini diincar iblis, kau harus dampingi. Dan ketika Serat hendak dilahirkan, Pastor William Serat ketika hendak datang ke muka bumi ini, saya mendampingi istri di sampingnya, dan dia menerobos air ketubannya itu pindah ke tubuh saya, basah kuyup dengan air ketuban. Dan hari ini berbeda dengan keberadaan fisik saya. Dia berewokan, dia jenggotan, seperti penglihatan yang saya lihat sebelum saya menikah. Di gua doa berbulan itu lamanya, saya melihat munculnya William Serat ini. Dan ketika saya tarik rumpun keluarga nenek moyang saya selidiki, yang terjadi di Yehuda itu juga ada rumpun paretonya. Dan ternyata Tuhan memilih, itu kunci utamanya. Tuhan memilih. Kalau Tuhan sudah memilih, kita harus tahu bahwa bagian yang terpenting adalah menerobos. Peres menerobos, dan ketika Peres menerobos, hak kesulungan dia dapat. Dan ketika anak ini menerobos di balik persundalan ini, Tuhan tertarik. Itu kuncinya. Ketika Tuhan tertarik, yang lalu dia tidak lagi perhitungkan. Maka persundalan Tamar dengan Yehuda tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Maka lewat generasi yang lahir dari Yehuda dan Tamar inilah rumpun juru selamat dilahirkan berikutnya. Jadi jangan merasa dirimu bermegah. Engkau punya kehormatan karena engkau orang kaya, engkau punya kehormatan karena keluargamu hebat, engkau punya kehormatan ini itu belum tentu engkau dipilih Tuhan untuk melahirkan hal-hal besar. Orang-orang yang mencapai kesadaran, orang-orang yang mencapai Tuhan, orang-orang yang mencapai pertobatanlah, kepada mereka Tuhan tertarik. Dupa harum yang muncul dalam kehidupan seorang wanita adalah seorang wanita yang benar-benar menuju kepada pengenalan akan Tuhan. Dupa harum yang membuat Tuhan tertarik kepada seorang wanita yang gagal dalam percintaan, yang gagal dalam berkeluarga adalah wanita yang mau mencari Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini Tuhan akan beri kesempatan lagi. Tuhan akan pakai hidup mereka. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk menyembuhkan yang sakit.
Tuhan datang untuk mencari yang berdosa. Tuhan datang untuk mentransformasi manusia bejat, manusia yang penuh kejahatan, manusia yang penuh kutuk, penuh kemiskinan, penuh kegagalan, untuk ditransformasi menjadi manusia yang hidup memuliakan Tuhan. Ini kita harus sadari, kita pahami. Kenapa? Karena kita tahu pada akhirnya ada kain kirmisi, ada benang merah kirmisi dalam hidup kita. Kalau kita tarik ke yang lalu, ke nenek moyang kita tarik ke hari ini. Dan kalau kita diberi kesempatan menulis, anak cucu kita akan melihat sesuatu yang berbeda pada garis mereka. Karena kita sudah memulainya hari ini, memperbaiki keadaan yang lalu dari garis nenek moyang, dan mendasari hari ini untuk sesuatu yang besar, menjadi pilihan Tuhan, dilahirkan dari rumpun garis keturunan kita. Karena kita adalah yang sulung, dan pemimpin besar kita, juru selamat hidup kita yang tersulung dari yang semua sulung, telah menunjukkan bahwa dia sanggup. Dia mati menggenapi semua nubuatan Nabi. Dia mati untuk menebus seluruh keberadaan, kebejatan, kekotoran, dan dosa umat manusia. Kemudian hari ketiga dia bangkit. Dan ketika dia bangkit 40 hari, dia terus menyatakan bahwa kerajaan Allah yang diajarkannya itu ya dan amin. Dan manusia harus fokus pada kerajaan Allah. Hai semua kaum wanita, hai semua gadis-gadis, hai semua anak-anak muda yang bergender wanita, ingatlah akan kerajaan Yesus. Fokuslah pada kerajaan Yesus, karena itulah solusi kehidupanmu. Baik engkau yang akan mempersiapkan diri untuk memasuki dunia pernikahan, dunia berkeluarga, ataukah engkau yang hari ini masih menunggu jodohmu yang belum datang sampai hari ini, ataukah engkau yang sudah berkata tamat riwayatku. Bersama Tuhan selalu ada keajaiban. Pilih kerajaan Tuhan Yesus. Fokuskan pada Tuhan Yesus, bertobat, dan jalani jalan kehidupan dan kerendahan hati. Maka percepatan Tuhan akan terjadi di dalam hidupmu. Saya berdoa, hai para kaum wanita, hai semua anak-anak gadis, hai semua janda-janda, hai semua wanita-wanita yang benar-benar ingin kebahagiaan hidup. Berkat Tuhan turun atasmu, jawaban Tuhan turun atasmu, dan semua doa-doamu akan dijawab Tuhan. Kasih Tuhan besertamu. Kita tutup ibadah ini. Kita lanjut minggu depan dengan versi yang berbeda dari yang hari ini kita dengar tentang versi kaum wanita. Kita akan melihat satu versi pembanding di minggu depan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor William Serat akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sama-sama. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, pada bagian ke-6 pelajaran keluarga, hari ini kita diajarkan tentang wanita yang gagal dalam berkeluarga. Firman Tuhan nyatakan kepada kita bahwa seringkali bencana dan kegagalan kehidupan terjadi dengan tak terduga dan melampaui batas kemampuan kita. Kehidupan yang lalu tanpa Tuhan, yang lalu karena kekeliruan hidup kita, dan yang lalu karena kita andalkan diri sendiri. Yang terpenting adalah hari ini kesadaran dan kedewasaan kita untuk memperbaiki kehidupan kita yang pernah gagal. Oleh karena itu, orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan akan nampak jelas bahwa dia akan menyambut Tuhan, giat bekerja di ladang Tuhan, dan tidak membiarkan dunia mencemari hidupnya lagi. Wanita yang berjumpa Tuhan akan bersungguh-sungguh menjaga kehidupan, dan hidup takut akan Tuhan akan mendasari hatinya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan doa sehati dan sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Surgawi terbukalah tingkap-tingkap langit, dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatinya hidup kita, apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya, berkat keuangan kita dilimpahkannya, brankas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini, sama-sama kita katakan amin.